Halo sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah aturan ya. Di sini kita berikan judul saja ya. 4 aturan untuk menjadi trader sukses. Nah, di sini 4 aturannya sangat mudah sekali sebenarnya. Ini sangat dasar bagi yang pemula ingin menjadi seorang trader, ya tentunya harus memiliki aturan ya. Dengan aturan ini kita dapat melaksanakan berbagai rencana ya. Karena kalau sebuah rencana tidak memiliki aturan mainnya, ya tentu rencana itu akan berantakan. Bahkan atau sebuah planning pun dijalankan tanpa aturan yang jelas, itu pun akan menjadi berantakan juga ya. Nah, di sini saya mengedepankan 4 aturan sangat sederhana ya. Di sini adalah kuncinya kedisiplinan dalam melakukannya ya, sehingga trading itu menjadi sangat menyenangkan dan bisa dikatakan kita dapat menikmati atau bergembira ya, karena sedang mengalami profit yang sedang berjalan ya, seperti itu. Jadi kita bagaimana dengan aturan-aturan ini kita dapat menikmati trading yang sangat menyenangkan. Ya, kita tidak perlu harus terlalu merasakan ya, nama trading itu memiliki resikonya yang cukup kompleks sebenarnya, karena memang dalam instrumen trading adalah sebuah instrumen yang sangat kompleks, ada underlying-nya, ada sebuah nilainya ya, ada nilai yang mendasarinya ya. Itulah trading ya. Nah, di dalam trading ini ada berbagai banyak aset kelas yang berbeda-beda, resiko karakternya juga ya. Kita bisa trading forex. Apa itu trading forex? Adalah trading mata uang asing ya, yang kita lakukan melalui broker tentunya ya. Ada juga komoditi ya, sama komoditi pun itu memiliki perhitungan, masih dalam hitungan forex juga ya, memiliki sebuah, namun underlying-nya bukan mata uang, namun sebuah hasil bumi misalnya, atau dalam komoditas ada yang padat. Nah, kalau mineral itu komoditas padat ya, kayak emas atau apapun perak. Dan juga ada komoditas yang cair ya, seperti minyak bumi, energi, itu komoditas. Itulah kenapa harga naik turun itu ada banyak sekali faktor yang mendasarinya. Dan juga ada indeks CFD. Nah, di sini hitungannya CFD ya, contract for difference. Jadi termasuk juga bisa dikatakan di dalam forex ini ya masih dibeda-bedakan lagi ya. Ada yang trading menggunakan ya, ini sebuah sih dalam kategori CFD sebenarnya ya, baik itu forex, komoditi, indeks maupun stok. Nah, stok di sini adalah stok yang CFD-nya, dalam stok kontraknya ya, memiliki karakter yang berbeda juga. Nah, jadi dalam trading itu ada tingkat resiko yang sahabat trader harus pahami ya. Ada yang bisa katakan low risk ya, atau resiko rendah, misalnya kayak obligasi ya, surat hutang ya. Itu sebuah instrumen yang bisa katakan low risk ya, atau bisa beresiko rendah. Bukan berarti itu nggak ada resiko, ada ya. Contohnya ketika di saat itu pernah juga obligasi yang cukup besar, ya banyak investor di dunia memiliki investasi obligasi di negara di pemerintahan Rusia misalnya kan, pernah mengalami di mana masa-masa resesi ekonomi memberikan sebuah dampak kejatuhan ekonomi. Akhirnya pemerintahan pun gagal membayarkan kewajibannya atau default ya, baik itu swasta atau pemerintah ya. Namun itu jarang sekali atau langka lah ya. Artinya itulah kenapa dibilang obligasi itu low risk, karena memang ada penjamin yang lebih kuat, lebih besar, dan kita nggak perlu mentradingkan, kita hanya membeli surat hutangnya dan kita mengharapkan adanya bunga dan juga adanya bonus dan juga ada pengembalian bertahap ya, semacam deposito. Lalu di bagian kedua adalah medium risk. Nah, medium risk ini masuk ke dalam kategori yang bisa dikatakan resiko menengah ya. Artinya resikonya itu tidak terlalu besar. Kenapa? Karena ada pembatasan leverage ya di sini ya. Ada pembatasan leverage, biasanya yang leverage-nya 1:1, 1:3
itu masih dalam kategori medium, misalnya stok atau saham ya. Kenapa? Karena tidak menggunakan leverage ya sahabat trader, artinya resiko penurunan dan kenaikan itu tidak ekstrim ya. Jadi kita dengan menaruh sebuah jumlah uang dengan leverage 1:1 itu bisa dikatakan untuk sampai habis itu sangat sangat butuh waktu yang sangat panjang ya, kecuali menggunakan leverage. Nah, saham merupakan bagian kelas instrumen yang medium risk ya di sini. Nah, begitu juga dengan yang high risk. Nah, sekarang kita ngomong masalah high risk di sini. Karena kita ngomong 4 aturan ini akan membahas mengenai yang high risk ya. Artinya sebuah instrumen, kelas instrumen trading yang memiliki resiko tinggi ya. Ada banyak sekali di sini sebenarnya ya sahabat trader ya. Nah, kita akan membahas dalam bentuk salah satu adalah forex ya. Artinya pertukaran mata uang, jelas karena mata uang ini memiliki sebuah dinamika yang sangat volatil, artinya sangat bergerak ekstrim dan cepat ya. Tentunya sangat menguntungkan juga ya. Kita tidak perlu harus menggunakan dana yang besar untuk mengharapkan pergerakan harga yang sangat cepat ya. Itu adalah forex. Nah, forex ini pun sahabat trader untuk yang high risk ini masih ada lagi dibagi dalam bentuk option ya. Option kontrak tradingnya dalam bentuk option juga ada ya. Nah, komoditi, CFD, dan juga stok dalam CFD-nya itu memiliki kategori high risk. Jadi memang butuh sekali aturan untuk mensiasati resiko ini dan mendapatkan keuntungan yang besar ya. Justru di sini adalah potensinya ya, di mana kita hanya membutuhkan modal yang tidak terlalu besar karena menggunakan leverage dan kita akan mendapatkan profit yang cukup besar. Oke, kita langsung saja ke aturan pertama di sini ya. 4 aturan untuk menjadi seorang trader yang sukses ya. 1, aturan pertama adalah mampu melakukan pemotongan kerugian atau cut loss dan meningkatkan keuntungan. Nah, di sini sahabat trader, kita sering menderita atau mengalami rasa yang tidak menyenangkan ketika mengalami loss ya. Karena loss itu udah tentu kita akan mengalami banyak sekali loss. Nah, bisa diusahakan ketika loss, kita harus memutuskan sebuah kesimpulan ya. Apakah ini harus di cut loss atau memang ini sebuah koreksi yang minor koreksi yang artinya memang sebuah tren itu biasa mengalami koreksi. Oke, kita akan langsung saja praktekkan ya. Di sini kita langsung lihat. Contoh Euro USD kita ambil time frame M5 ya. Di sini saya sudah memberikan contoh berapa indikator ya sahabat trader ya, ada berapa indikator ini kalau kita lihat indikatornya di sini ya, bisa juga cukup bagus di sini ya, ada indikator yang pola Polti, ada juga Jup dan juga ada filter ya, filter yang ini ya. Nah, misalnya begini sahabat trader ketika mengambil sebuah posisi misal ya di posisi seperti ini ya kan, misalnya gini, coba kita cari yang posisinya sangat dekat ya. Oke ya. Nah, di sini nih sahabat trader. Ya. Oke ya. Nah, setelah kalau aturan tradingnya begini, rules untuk ambil posisi seperti ini. Jadi ketika kondisinya merah-merah ya tentu sell ya. Kalau biru dan biru adalah buy. Misal di sini ya. Kita mengambil, nah ketika indikator yang titik-titik ini sudah berwarna biru ya, misalnya ya, di sinilah ya. Nah, anggaplah di sini ya. Nah, di sinilah kita anggaplah ya sahabat trader ya. Misal indikator sudah berwarna biru, lalu titik-titik merah ini sudah berwarna biru, kita ambil posisi buy ya. Profit namun nggak sempat di closing, tiba-tiba harga semakin menurun. Ya, harga semakin menurun dan sudah memasuki wilayah garis merah ya. Artinya kita nggak sempat meng-closing profit. Karena tren ternyata berubah ya, bisa katakan kita terjebak di dalam perubahan tren ya. Maka di sini sangat dibutuhkan kehati-hatian dan juga kesabaran dalam menilai tren majornya apa ya. Apakah ini memang sudah tren kenaikan apa pasti penurunan, padahal ini sebenarnya tren penurunan kalau sahabat trader kita lihat ya. Ya. Ini kita kalau perkecil di sini lebih tinggi lagi ya. Ini tren penurunan sebenarnya kalau kita cek. Nah, tuh ya sahabat trader ya. Nah, bagaimana cara melihat tren? Ya, ini dia, tarik saja ya dari bentuk tren saat ini ya. Nah, ini dia. Ini masih tren penurunan sahabat trader ya. Bisa dikatakan ini tren penurunan ya. Minimal adalah men-touch tiga kali touch ya. Misalnya tren penurunan adalah ya higher high,
Lalu higher low, nah itu artinya lebih turun ya, dia sudah menurun di sini, sudah terbentuk higher high ya, artinya harga tertinggi yang paling tinggi, terbentuk juga harga tertinggi yang rendah di sini ya. Harga tinggi yang lebih rendah dari harga sebelumnya. Nah, ini sebenarnya masih dalam kategori downtrend ya. Masih dalam kategori downtrend, namun sudah ada potensi breakout. Kenapa? Di sini sudah ada potensi breakout untuk buy sebetulnya. Tapi kita lihat eh, masih ada potensi untuk sell. Oke. Misalnya ketika kita mengalami terjebak seperti yang tadi saya katakan, ternyata harga berbalik di sini ya. Kita udah buy ya. Tiba-tiba konfirmasi adanya signal sell. Apa yang kita lakukan? Apa kita harus menahan atau meng-cut loss atau cut switch, mengganti posisi? Nah, kalau kami sarankan, kita mempelajari strateginya. Kalau memang strateginya ini memang untuk bisa jangka menengah atau jangka panjang, udah cut loss saja ya. Kita cut loss, jangan nggak perlu menahan ya ketika signal sudah berubah. Ya sudah, daripada kita mengalami kerugian cukup panjang, kita cut loss. Kita harus mampu melakukan cut loss. Kenapa cut loss? Karena tren telah mengalami perubahan atau melanjutkan tren yang sebelumnya ya. Tren sebelumnya adalah downtrend. Kita mengambil posisi reversal buy, ternyata harga berbalik kembali ke tren sebelumnya. Udah kita cut loss, kita ambil posisi sell berikutnya. Nah, kita tidak mungkin mengambil posisi buy di sini ya, dengan ada indikator kita tidak mengambil posisi buy di sini, namun kita mengambil posisi sell nanti di mana? Setelah kita cut loss di sini ya, kita menunggu konfirmasi ya. Konfirmasi munculnya titik-titik merah dan juga harga sudah di bawah garis titik merah ini sahabat trader ya. Jadi ketika ini yang di bawah di sini filter ini ya, filternya sudah berwarna merah, sudah blok merah, lalu titik-titiknya sudah berwarna merah, harga sudah di bawah titik merah, semua sudah confirm menjadi sell. Nah, kita ambil posisi sell di sini ya. Lumayan sahabat trader ya, kita tidak perlu harus menanggung kerugian yang cukup panjang. Kita berani cut loss, ada alasannya ya, karena tren sudah berubah, ada konfirmasinya ya. Oke. Tentunya kita akan mengalami profit yang sangat panjang ya. Di sini kita jangan terburu-buru ya. Kebanyakan sahabat trader mereka bersabar dalam menanggung kerugian ya. Mereka sabar sekali menanggung kerugian dan tidak sabar untuk menerima keuntungan ya. Untung sedikit cut ya. Makanya dengan ada strategi yang jelas ya, berani melakukan satu cut loss jika memang kondisi sudah berubah ya. Kita harus mengakui ada cut loss, harus berani atau cut switch, mengganti posisi dan menunggu konfirmasi tren berikutnya. Apakah tren memang ya, apakah salah kalau kita cut loss buy, tiba-tiba tren balik lagi, kita konfirmasi kalau memang harus tren sudah terkonfirm adanya tren bullish ya, sudah kita buy lagi, nggak apa-apa, kita di cut loss ya, itu nggak apa-apa ya kan. Intinya kita setelah melakukan suatu tindakan cut loss adalah untuk mengurangi kerugian ya, mengurangi kerugian itu dulu, dan juga mengganti posisi yang benar dengan cut switch ya. Seperti ini, kita mengambil posisi sell di sini. Sahabat trader bisa cek ya bagaimana panjang sekali untuk posisi sell saat itu ya. Di 8 Januari ini sudah sell terus ya. Kita perhatikan sell terus sell. Nah, di mana mulai cut profit di sini sahabat trader ya. Jadi ketika ada konfirmasi ya, rulesnya apa? Ketika candle sudah naik di garis merah garis biru-biru ini ya, sudah di atas garis biru, dan filter harga sudah berubah menjadi warna sudah berubah warna biru. Nah, kita ambil posisi buy di sini boleh. Kita cut profit yang sangat panjang sell-nya ya. Kita sudah mengalami profit sell yang sangat panjang. Kita ambil lagi buy ya. Ya, kita lihat profit lagi, sudah profit, ternyata ada konfirmasi sahabat trader, ada konfirmasi lagi di mana tren sudah mengalami penurunan, sudah berada di bawah garis merah dan sudah konfirmasi merah. Kita cut profit yang kecil nggak apa-apa ya. Nah, inilah indikator kita sangat-sangat dibutuhkan untuk trading sebenarnya sahabat trader ya. Di sini kita dapat melihat kalau tanpa adanya indikator kita akan mudah terpengaruh psikologi kita. Kalau saya banyak perhatikan begitu. Kenapa di-cut ya kan? Ya karena memang nggak ada indikasinya apakah harus ditahan, ini profit harus ditahan atau di-cut ya kan. Nah, itulah kalau kita nggak pakai indikator. Nah, di sini setelah kita melakukan cut profit yang kecil buy, kita cut menjadi sell, kita mengalami profit yang cukup panjang ya. Lalu setelah muncul konfirmasi buy di sini seperti ini ya, harga sudah naik di garis biru ya, di tanggal 11 sudah confirm. Harga sudah naik di atas garis biru dan filter sudah menunjukkan warna biru. Kita ambil posisi buy ya. Buy. Lalu setelah
Sebaliknya ya, setelah mengalami kondisi konfirmasi di sini khususnya ya, ya sudah kita cut. Artinya kita nggak harus menunggu. Nah, di sini kita nggak bisa mentargetkan terlalu panjang. Lihat aja trennya. Kalau memang trennya itu tidak bisa untuk jangka panjang ya sudah. Yang penting kita sudah mengamankan profit dan juga membatasi kerugian. Nah, oke, saat ini ya kita langsung aja ke harga saat ini. Nah, contohnya segini sahabat trader. Di sini sudah ada confirm buy ya, jadi nggak usah takut ya, karena kita memang ada money management yang jelas ya. Ketika ada konfirmasi, udah confirm gitu ya, kita pakai rules ya sahabat trader ya. Ketika filter bar sudah warna biru, lalu titik-titik sudah warna biru, harga sudah berada di atas garis biru ya sudah. Dan juga ada tambahan mungkin indikator JUP ya. Untuk konfirmasi di sini ada bearish shark. Nah di sini terindikasi adanya reversal pembalikan harga untuk sell ya. Di sini sudah wanti-wanti ya. Di sini silahkan saja gunakan apa namanya dikombinasi ya. Biasanya JUP ini seperti swing zigzag ya, itu kayak seperti zigzag, dia sebenarnya zigzag hitungannya, artinya menemukan sebuah titik reversal ya. Namun kita bisa katakan 3 konfirmasi lah ya. Kapan ini mulai sell? Nah, dia sudah duluan menandakan adanya bearish start, artinya ada sebuah gejala formasi bearish hiu bearish, artinya ada formasi seperti itu. Namun ternyata masih berwarna biru sahabat trader ya, filter harga masih berwarna biru ya. Lalu volatility juga masih berwarna biru. Kita nggak perlu ambil posisi sell ya, masih belum, ini masih buy. Itulah indikator ya. Jadi kita harus mencari harmonisasinya gitu. Kita harus mengkonfirmasi berbagai aspek ya. Di sini USD masih posisi buy, jadi kita nggak usah khawatir, biarkan saja ya sampai nanti ada potensi biris berwarna merah, baru kita cut profitnya ya, oke ya. Jadi jangan lupa mampu melakukan pemotongan kerugian dan meningkatkan keuntungan. Nah seperti itu ya. Jadi kalau sudah, biarkanlah keuntungan itu berjalan semaksimumnya ya, semaksimumnya. Kalau memang trennya panjang ya semaksimumnya sampai ada konfirmasi, baru kita melakukan cut profit yang maksimum. Oke. Aturan kedua, menggunakan leverage secara wajar dan efektif. Apa itu leverage? Ya, leverage itu adalah daya ungkit. Nah, mungkin sahabat Anda lebih memahami begini. Kalau kita trading di satu saham ya, misalnya ya, nilainya per lembarnya misalnya 1.000 ya. Minimum kontraknya misalnya 100 lot ya. Jadi sahabat trader itu hanya membutuhkan uang 100.000 berarti kan ya, 100.000 lah yang ditanamkan, karena satu lembarnya berapa, 1.000 ya. Kita minimum kontrak 100, berarti 100.000 kita naruh uang kita untuk membeli satu lot saham tertentu ya. Itu tidak menggunakan leverage. Jadi kita dalam kontraknya 100.000 ya, kita 100.000 yang kita tradingkan atau kita investasikan. Nah tentu pergerakannya pun resikonya lebih kecil sahabat trader. Kenapa? Dia mengikuti suatu pergerakan yang sesungguhnya ya. Artinya ya berkurang 1.000 perak, 2.000 perak, 5.000 perak. Nah, kecuali sahabat trader mendapatkan leverage, misalnya untuk CFD-nya ya. Jadi saham itu bisa dalam bentuk share, stock share atau fisiknya, atau juga dalam bentuk kontraknya misalnya ya. Nah, dalam bentuk kontrak kita mendapatkan rasio misalnya 1:30. Bayangkan. Jadi sahabat trader dengan uang 100.000, sahabat trader dengan dapatkan leverage daya ungkit dikalikan 30 aja ya. Jadi berapa itu? Ya, kalau 100.000 dapat 3 juta ya. Deh, bener kan? 30 kalinya kan dari apa, dari 100.000 berarti kan dapat 3 juta ya kan. Bayangkan uang kita 1 juta, uang kita 100.000, namun kita mentransaksikan dengan level 3 juta. Maka ketika pergerakannya itu akan jelas lebih besar dibanding 1:1. Nah itu leverage ya. Jadi artinya di sini meskipun kita mendapatkan leverage 1:500, artinya kita hanya 0,5%. Itu kan artinya kan seperti itu, 1:1 dibagi 500 sahabat trader. Kita hanya menaruh uang 0,5% dari kontraknya ya. Misalnya satu lot
kontraknya kan kalau untuk USD ya 100.000 euro ya. Itulah satu kontrak size dalam satu lot ya. Kita dengan leverage 1:500 berarti itu 0,05% ya. Jadi kita hanya apa namanya? Memberikan sebuah posisi hanya $50 ya. Kurang lebih $50. Nah, kalau kita leverage-nya 100 misalnya ya. Satu lot berarti kita menaruh kalau kita dapat leverage 1:100, kita hanya menaruh dari 100.000 hanya 1.000. Jadi jaminan untuk bertransaksi 100.000 kita hanya menaruh $1.000 ya sebagai jaminan. Jadi untuk membuka satu lot dengan leverage 1:100 itu adalah hanya 1.000 ya. Nah, kalau 1:500 ya tinggal dibagi 5 aja gitu loh ya. 1.000 dibagi 5 ya, kita hanya naruh dapat 200 berarti ya. Ya, seperti itu. Jadi satu lot kita hanya menjaminkan uang dengan uang $200, kita bisa membuka satu lot. Ya, kalau goyang sedikit aja ya. Jadi bisa katakan ya goyang 20 pip margin call. Ya. Jadi harus bisa mengukur ya, meskipun kita diberikan sebuah leverage sangat besar, normalnya sahabat trader ya, kita itu di sini hitungnya jangan menggunakan leverage seperti itu. Kita harus ada batasannya seperti ini. Misalnya, normalnya sebuah trading itu dimulai ya 1% sampai 3% sampai 5% lah ya. Contoh sahabat trader punya uang modal anggaplah 10.000 ya. $10.000 sebagai balance ya. Nah, berapakah wajarnya kita menggunakan resikonya? Ya, kita anggaplah ya 3%. Kita mulai. Nah, berarti dikali 3 dibagi 100 ya. Lalu dibagi 1.000 untuk mengkonversi lot ya. Nah, wajarnya kalau kita punya modal 10.000 itu 0,3 lot untuk bertransaksinya ya. Jadi bisa katakan kita di sini dalam hitungannya ya dengan rasio 1:30 leverage-nya. Meskipun kita mendapatkan leverage 1:500, jangan terpancing karena leverage itu bisa bermata dua. Kalau kita benar posisinya, maka dengan lot yang besar kita akan mendapatkan profit yang besar. Namun ketika kita salah, ya, justru itu akan mempercepat habisnya dana kita. Di sini setidaknya kita gunakan 3-5%. Misalnya lagi ya, 5% Pak, kalau saya punya 5%, oke ya. Berarti 5/100 dikali 10.000 ya. Modal kita 10.000. Oke. Lalu dibagi 1.000 untuk mengkonversi menjadi lot ya. Nah, 0,5. Jadi kalau kita uang 10.000 ya, boleh menggunakan 0,5 untuk ambil posisi awal ya. Kalau kita bilang anggaplah ini leverage 1:50. Jadi memang gunakanlah dengan bijak penggunaan modal trading dengan baik ya. Karena ketika kita mengambil posisi yang sangat besar, kita akan mengalami sulit untuk melakukan aturan yang pertama ya, melakukan pemotongan kerugian atau cut loss. Itu akan sulit. Kenapa? Karena baru 5 pip aja udah terasa sekali loss-nya gitu sahabat trader ya. Kalau sahabat trader masang 5 lot, satu lot itu sangat terasa, apalagi sampai 5 lot gitu ya. Sekali ambil posisi mentang-mentang 10.000 langsung 5 lot. Iya, kalau mengambil posisinya benar itu ya oke. Kalau salah tidak akan bisa melakukan cut loss, sehingga aturan yang pertama akan tidak bisa dijalankan ya. Pasti akan menahan posisi sampai margin call ya. Jadi jelas bahwa gunakanlah leverage secara wajar dan efektif ya. Jadi gunakanlah dengan rasio 3% sampai dengan 5% sehingga kita bisa melakukan cut loss, cut sweep dan membiarkan profit yang lebih panjang. Oke, lalu ke peraturan yang ketiga. Di sini memiliki strategi dengan waktu trading yang tepat. Nah, gini sahabat trader. Kita trading ini kan bisa dikatakan tidak full time ya. Kebanyakan kita trading ini ada waktu-waktunya. Misalnya ya seorang karyawan tradingnya ya di masa mungkin jam istirahat atau setelah dia pulang sampai ke rumah ya, jam-jam sesi Amerika. Ya sudah, kalau memang sahabat trader
hanya bisa fokus di sesi Amerika karena setelah pulang kantor, ya sudah, fokuskanlah misalnya jam 8 malam, ya. Jam 8 malam sampai jam 11 malam atau jam 7 malam sampai jam 10 malam, 3 jam ya. Nah, di sini fokuslah di 3 jam itu ya untuk melakukan sebuah open posisi atau juga melakukan cut posisi atau membiarkan atau menempatkan stop level atau take profit, stop loss, sehingga dibiarkan saja ya. Yang penting kita sudah ada aturan strateginya kapan untuk ada batas-batasannya berapa pip, berapa panjang untuk take profit dan stop loss-nya ya. Nah, fokuslah, amatilah karakter apa, mata uang apa yang sangat efektif di sesi di mana sahabat trader bisa fokus ya di 3 jam itu. Misalnya sisa Amerika berarti euro dan USD ya, di mana akan terjadi pergerakan volatilitas yang sangat kuat di jam itu ya. Silahkan gunakan strategi yang cukup bagus, amatin, jangan terburu-buru, ikuti aturan rules-nya ya. Jika memang sudah posisinya confirm biru sudah di atas ini ya sudah, jangan takut-takut lagi, ambil posisi buy. Atau sebaliknya sudah merah dan sudah di bawah garis merah, sell ya, gunakan stop loss, take profit ya. Tinggal pagi kita lihat hasilnya ya. Jadi di sini kita sudah bisa menerapkan aturan yang ketiga ya, memiliki waktu yang tepat. Jadi dalam trading itu ada batasan, kita nggak mungkin memonitoring market 24 jam kecuali menggunakan robot ya. Kita bisa monitoring. Nah, karena memang kita hanya ya ada keterbatasan ya. Kecuali sahabat trader menjadi trader full time ya. Itu pun nggak bisa 24 jam ya, dimana kita ada waktu kita istirahat dan tidur gitu kan, dimana sahabat trader bisa fokus, bisa konsentrasi, disitulah menjadi tempat target dimana open posisinya. Oke ya, jadi jangan dicampur-campur ya, lagi mood saya mau trading, saya lagi nggak mau trading ya, jadi ikuti mood, nggak perlu ya, biarpun moodnya lagi nggak enak ya bisa usahakan moodnya lagi enak ya. Kalau trading kalau udah nggak enak itu kan nggak bagus juga, nggak bisa tradinglah ketika waktunya tepat. Waktu yang tepat ini ya emosi kita juga sudah fresh ya. Mungkin kewajiban-kewajiban kita juga sudah kita selesaikan, ya nggak ada yang membebani, sehingga kita memiliki waktu yang bagus, waktu yang tepat, memiliki target waktu yang jelas. Ya disitulah sahabat trader melakukan sebuah analisa ya dan juga open posisi. Oke, yang keempat, konsisten dalam menerapkan semua rencana trading. Nah, di sini sahabat trader, kalau sudah ada rules untuk cut loss, cut sweep, ya kan, menerapkan stop loss, menerapkan money management risiko ini, ya kan, harus diterapkan ya, waktunya dibatasin. Oke, saya hanya trading hanya di waktu jam 7 sampai jam 10 ya sudah laksanakan ya gitu ya. Laksanakan, lalu bikinlah jurnalnya, catat ya kan, di tanggal sekian saya melakukan trading, kondisi saya sudah happy, sudah tenang. Karena kalau kondisinya terburu-buru ya, mengejar profit, ya kalau memang pas analisanya karena kita sudah terbiasa dengan sebuah planning, kita trading itu santai saja. Bahkan ketika kita nggak memiliki waktu yang pas ya, kita nggak usah trading gitu loh. Jangan merasa wah sayang sekali, nggak masalah. Waktu untuk trading sangat banyak sekali karena trading tren itu nggak pernah berhenti dengan mendadak ya. Seminggu tuh Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari ya. 5 hari trading, bahkan ada beberapa indeks volatil ya dan juga cryptocurrency di Sabtu Minggu pun buka gitu kan. Jadi trading itu nggak usah terburu-buru ya. Kalau emang waktunya nggak pas ya sudah, biarkan saja kita tidur ya kan, mungkin ada urusan ya. Jadi buatlah aturan ini. 4 aturan ini akan membuat sahabat trader akan menjadi seorang trader yang sukses, dan saya yakin sekali ya. Terapkan ini dari awal bagi pemula ya, terapkan ya. Tentunya ya carilah strategi-strategi yang bagus. Nah, ini sangat mudah sekali strategi ini ya, indikatornya sangat mudah di time frame M5. Sahabat trader bisa lihat sudah cukup profit dari sini ya. Kita sudah buktikan di sini ya. Tuh. Ya, ini sudah profit. Nah, kita jangan terpaku ke satu indikator sahabat trader ya. Kita bisa buktikan. Tadi indikator sudah mengatakan bearish sharp ya. Ternyata enggak, dia menghilang. Disebut repenting ya, berubah dia ya, berubah. Nah, makanya kita membutuhkan berbagai konfirmasi ya. Ternyata benar ya. Konfirmasi filter harga masih biru, titik-titik biru masih biru, dan juga ternyata harga masih berada di di atas garis biru ya, buy saja, nggak usah di cut loss, nggak usah di cut profit.
Ya, biarkan saja dia sampai sampai profit maksimum ya, sampai ada konfirmasi ya, perubahan tren ya dengan garis merah dan biru berubah seperti itu. Oke, sahabat trader, saya doakan semoga sahabat trader yang sudah mulai tertarik dalam dunia trading menerapkan 4 aturan ini ya, menerapkan secara disiplin ya, dipraktekkan dan saya rasa akan bermanfaat di kemudian hari. Oke, jangan lupa untuk like dan juga share channel YouTube Pelatihan Profit Internasional sehingga kami dapat memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi sahabat trader semua. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam profit.